dipersembahkan oleh Permata Bank Syariah. Baik, itu tadi teman-teman dari Freestyle Juggling, diiringi musik oleh teman-teman dari Aman Percussion. Kita berikan plus sekali lagi untuk mereka. Kali ini memang Kick Andy agak beda, karena hari ini saya ingin bercerita tentang sejumlah anak muda yang terpanggil untuk berjuang mewujudkan mimpi anak-anak jalanan untuk bisa berangkat ke Brasil, mewakili bangsa Indonesia. Apa yang akan mereka lakukan di Brasil dan bagaimana kisah tentang anak-anak jalanan ini? Sebelum kita lanjutkan, mari kita simak tayangan berikut ini. Got to meet other street kids from all over the world, like sharing ideas. It's like a good experience, yeah. He likes the fact that the workshops, protection against violence, the shelter, all those workshops were very vital. So it's not just about the football. Here in the Football World Cup for the street children, we came here not only for football, but to share our experience about our past so that the street children will not experience this anymore. The lads before the game said they want to win the Street Child World Cup for all the street children around the world. We now see other street kids all over the world. We're kind of like together now.
Ya, itu sekilas apa yang akan terjadi di Brasil, di mana ada kompetisi internasional atau kompetisi dunia sepak bola untuk anak-anak jalanan. Dan di studio sudah ada Mahir dan Erwan, mewakili teman-teman dari anak-anak muda yang tergabung dalam Tim Garuda Baru. Tim Garuda Baru. Baik. Mahir dan Erwan. Atau ke Mahir dulu ya. Sebenarnya boleh cerita apa yang membuat kalian berdua bersama teman-teman terpanggil untuk mewujudkan mimpi anak-anak jalanan untuk bisa berangkat ke Brasil mengikuti kompetisi sepak bola internasional untuk anak-anak jalanan. Jadi cerita mulanya adalah pada saat kami dengan teman-teman melakukan kegiatan sosial, banyak kegiatan-kegiatan yang kami berinteraksi dengan adik-adik itu, tetapi kami ingin juga bukan hanya kegiatan aktivitas sosialnya saja, tapi juga ada dampak dan perhatian juga dari masyarakat. Berapa banyak kegiatan yang kami lakukan, ternyata medium yang paling tepat dan cocok adalah sepak bola. Karena kalau kita bicara sepak bola, itu adalah universal language untuk adik-adik itu. Karena momentumnya pada saat itu kita lihat yang tepat adalah Piala Dunia, kita pikir mungkin sepak bola pas hal yang tepat. Kita coba dengan teman-teman, kita search kegiatan untuk sepak bola seperti apa sih yang menarik. Kita coba search di luar, ternyata nemulah namanya Street Child World Cup. Kegiatan ini awal mulanya tahun 2010, pada saat itu kegiatan ini di South Africa, di mana tahun 2010 anak-anak jalanan, adik-adik terlantar ini oleh pemerintah sana, mereka sweeping, mereka lokalisir, dan mereka masukkan ke camp karantina. Karena mengganggu kenyamanan dan keamanan wisatawan Piala Dunia. Ada NGO dari Inggris dan Brasil, mereka protes. Bagaimanapun juga anak jalanan punya hak yang sama untuk menikmati atmosfer dan euforia Piala Dunia. Sehingga mereka menginisiasi kegiatan Street Child World Cup ini, mereka buka pada saat itu 8 negara. Dan pesan yang mereka sampaikan bahwasanya bagaimanapun juga anak-anak ini tidak boleh disia-siakan, mereka harus diperhatikan, dan mereka ingin menunjukkan bahwasanya mereka mempunyai hak yang sama dan mereka mampu untuk mengeluarkan ekspresi mereka dan kegiatan mereka dalam dunia sepak bola kancah internasional. Kompetisi ini berapa tahun sekali? Ini 4 tahun sekali. Jadi ini yang keberapa? Ini yang kedua, pertama kali 2010, yang 2000 mereka mengikuti di mana negara itu berlangsung Piala Dunia. Oke, jadi ini baru yang kedua kalinya ya? Kedua kali. Syarat untuk bisa ikut dalam Street Child World Cup ini apa? Sebenarnya tidak ada syarat yang mutlak untuk ini, karena pada saat itu kita coba iseng-iseng kirim email ke mereka, korespondensi, apakah memungkinkan Indonesia berpartisipasi, dan kami jelaskan bahwasanya Indonesia merupakan 4 populasi terbesar di dunia, dan juga fenomena sosial kita juga cukup tinggi, apakah kita bisa berpartisipasi. Akhirnya kurang lebih hampir 1 tahun kami berkorespondensi dengan mereka, kita conference dengan mereka, hingga akhirnya mereka memutuskan pada saat itu bulan Januari mereka datang ke Indonesia dan mereka melihat kondisi Indonesia. Oh, jadi panitianya datang mereka ke datang Indonesia survei, untuk melihat kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada. Baru boleh ikut. Baru ikut. Jadi ada berapa negara yang ikut dalam kompetisi ini? Untuk dalam kompetisi ini 19 negara. 19 negara. Baik, untuk tahun ini Indonesia yang pertama kali. Jadi yang dikirim ke Brasil nanti berapa tim? Ada 2, tim putri dan tim putra. Oh, jadi ada juga anak-anak perempuan, anak-anak jalanan, anak-anak jalanan juga yang dikompetisikan di sana. Iya. Di studio kita juga udah lihat ada Pak Dahlan Iskan. Tentu kita semua bertanya-tanya. Kita semua bertanya-tanya, kenapa Menteri BUMN ada di sini? Nah, untuk menjawab misteri yang akan saya ungkapkan, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Modalnya kan hanya angkat telepon Bu Risma, Wali Kota Surabaya. Kebetulan kan semua orang tahu saya punya hubungan khusus dengan Bu Risma. Ya, Erwan, boleh cerita sedikit proses seleksi sampai akhirnya
ditentukan ada 2 tim laki-laki dan perempuan yang akan diberangkatkan ke Brasil. Oke. Pada awalnya sih dari pihak komite minta kita untuk tunjuk sekitar 9 orang yang dari anak jalanan pindahan kita untuk berangkat ke Brasil. Tapi di awal kita mikir ini kan kesempatan belum tentu setahun sekali atau seumur hidup sekali. Akhirnya kami bekerja sama dengan Yayasan Sahabat Anak KDM berinisiasi kenapa kita nggak bikin ini nasional. Awalnya kita mau lakuin di 10 kota. 10 kota tapi atas pertimbangan satu dan lain hal kita turunkan ke 7 kota. 7 kota ini adalah Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan Yogyakarta. Kemarin waktu kita seleksi 7 kota itu, kita dari Jakarta, satu tim khusus dibantu dari teman-teman Brazilian Soccer School, Pertamina Soccer School, dan dari Jakarta Football Academy, berangkat ke 7 kota itu untuk melakukan seleksi. Di mana mereka langsung, 3 sekolah sepak bola ini langsung menilai. Jadi ada pertandingan mereka lihat dulu atau ada penunjukan kebolehan atau? Jadi untuk seleksinya di situ ada dua jenis. Kita seleksi skill dan non skill. Non skill ini nanti dilihat ketika mereka bertanding. Tapi skill ini mereka melakukan tes passing, terus tes shooting, dribbling. Jadi dari fisik, situ baru dipilih ya. Baru Siapa dipilih. yang layak untuk Diberangkatkan ke Jakarta. Jakarta dulu. Jakarta dulu. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu liputan berikut ini. Inilah tim Garuda Baru Indonesia. Lahir dan besar di jalan bukan berarti anak-anak ini tumbuh tanpa bakat dan keterampilan. Lihatlah anak-anak jalanan ini. Kemahiran mereka dalam memainkan si kulit bundar berhasil membawa mereka ke ajang kompetisi rumput hijau dunia. Anak-anak jalanan di tim Garuda Baru ini berusia 13 hingga 16 tahun, yang umumnya putus sekolah di jalur pendidikan formal. Mereka hidup dan bekerja di jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Persiapan fisik dan mental pun diberikan kepada anak-anak jalanan ini yang berlangsung selama 1 bulan di Markas Besar TNI Angkatan Udara di Jakarta. Semua ini dilakukan agar mereka siap menghadapi anak-anak jalanan lain dari 19 negara. Bagi mereka, ajang Street Child World Cup 2014 ini merupakan ajang pembuktian bagi Indonesia di kancah dunia, sekaligus wadah untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak jalanan ke tahap yang lebih baik. Saya tahu anak-anak akan mewakili merah putih bangsa dan negara tercinta mengambil bagian dalam Street World Cup. Saya yakin karena kalian adalah yang sudah dilatih, semua adalah pilihan dan dipersiapkan dengan baik. Saya yakin kalian akan berhasil. Semua kalian sukses dan pada saatnya kembali ke tanah air membawa kenangan yang manis dan tentunya membawa kebaikan untuk masa depan kalian semua. Garuda di dadaku. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Yakin hari ini pasti menang. Oh ya. Jadi sempat ketemu presiden juga ya? Iya. Sempat. Menpora juga? Sempat. Hebat. Dari jalanan sampai presiden kita temuin, Bang. Wow. Namanya anak jalanan gitu. Iya. Omong-omong, tadi kan setelah diseleksi, itu diundang ke Jakarta untuk diberi pelatihan. Benar. Jadi setelah kita melakukan seleksi di 7 kota, kita rankingkan terbaik
siapa yang terbaik di antara 7 kota itu, kita pilih 29 anak, kita berangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti training camp selama kurang lebih 3 minggu. Sebelum berangkat ya? Sebelum berangkat ke Brasil. Nah, ini kan bukan persoalan yang gampang dari sisi bagaimana menyeleksi, ya, kemudian mengurus sekian banyak anak-anak, menempatkan mereka di tempat training. Satu hal yang selalu jadi pertanyaan saya, dari mana biayanya? Terkait dengan pendanaan, sampai saat ini awal mulai kami pikir kami bisa mencari dana itu melalui fundraising. Berjalan waktu, akhirnya ternyata di lapangan, namanya kita bola, kita belajar di lapangan, ternyata bukan fundraising kami dapatkan, ternyata fundraising. Jadi apa itu fundraising? Jadi kami fundraising. Jadi lebih banyak dapat teman daripada uang. Betul, lebih seperti itu. Padahal yang dibutuhkan kan uang. Ada uang. Ya, jadi sebenarnya kami duduk di sini pun juga bukan kami aja, Bang. Jadi banyak sahabat-sahabat baru kami yang... Nah, saya mau tahu siapa sih? Ini anak-anak muda semua nih ya? Betul, kurang lebih seperti itu. Emang mereka punya uang? Nah. Kok nah? Itu dia. Kami hanya punya 2, Bang. Pertama adalah nekat, yang kedua adalah semangat. Nah, ya, tepuk tangan boleh, itu pun udah. Bukan kami yang, kami kebetulan saja yang duduk di sini, ataupun kami yang kebetulan diamanahkan. Tapi jauh dari itu, banyak sahabat-sahabat kami semua yang ada di sini juga, yang mereka jauh dari sorotan kamera, tidak mau namanya masuk diliput di media, tidak mau jauh dari tepuk tangan. Tapi mereka terus bekerja, mereka dengan hati mulia, dan mereka terus bekerja untuk kami semua di Garuda Baruna. Di studio sudah ada juga Mas Didit dari Sanggar Alang-Alang Surabaya, ya, yang selama ini pernah jadi narasumber Ki Candy, dan saya tahu beliau ini aktif sekali dalam kegiatan sosial, termasuk salah satu adalah membina anak-anak jalanan. Mas Didit, boleh tahu apa problematika utama yang dihadapi oleh anak-anak di jalanan? Untuk mendampingi anak jalanan itu memang tidak gampang. Kalau Mas dari TENS tadi, saat ini pun masih kesulitan keuangan, bagaimana memberangkatkan adik-adiknya untuk yang berprestasi. Kami pun di daerah juga demikian, bisa juga demikian, Mas Wali. Contohnya kemarin waktu dari TENS memberikan mendelegasikan ke Sanggar Alang-Alang, ya, untuk mencari anak berbakat, anak jalanan berbakat sepak bola. Tak pikir itu hanya 7 atau 8 anak. Ternyata itu saya dikasih brosur itu 70 lembar. Ini kan nggak mudah ya. Untuk alhamdulillah ketika saya sebarkan ke brosur dalam waktu 1-2 hari, ternyata 70 brosur tadi habis, dan kembalinya ternyata di atas 70 dan hampir 100. Sehingga banyak anak-anak yang bukan anak jalanan itu mendaftarkan dirinya, ya, untuk menjadi anak jalanan supaya berangkat ke Brasil gitu. Ya, saya bilang kepada Mas Mahir dan kawan-kawan, aku minta tolong dulu kesempatan untuk menseleksi sendiri. Tapi problem utama yang mereka hadapi apa? Boleh tahu? Ya, itu diseleksi apakah itu betul anak jalanan atau bukan. Kemudian permasalahan yang paling membuat saya pusing yaitu masalah akte. Akte kelahiran, akte kelahiran seperti itu. Ketika saya kesulitan untuk mendapatkan akte, saya ingat lagi ke Pak Dahlan karena dia pernah mengirimkan 2 anak jalanan ke saya. Saya bilang, "Dek, aku ada masalah. Masalah apa, Mas? Anakku ketinang Brasil, tidak punya akte." Dia bilang siap gitu aja kan. Terus saya siap salah opo gitu. Saya bilang gitu. Ya opo wong iki ya, enggak ngerti ya. Enggak ngerti artinya siap itu apa ya? Iya, bingung saya kan. Ketika saya bingung, tiba-tiba ada telepon berdering. Mas Didit, aku Risma. Oh iya, terus apa Bu Risma? Saya panjenengan masalah. Wali kota Surabaya. Iya, Dek, aku duwe masalah. Iki wis Mas, sampe pinalakun wae. Tak kirim Coro Indonesia, Pak. Coro Indonesia, Mas. Ya. Jadi Pak Didit di situ aja. Sebentar lagi saya kirim stafnya. Ternyata benar. Dari RT, RW, Lurah, Camat, Kadis Penduk semua datang, polseknya. Ngapain?
itu merapatkan masalah instruksi dari Bu Risma. Pokoknya harus dapat apa itu akte. Terus jadilah itu tadi 3 hari dilembur mulai jam 6:30 sampai jam 9 malam. Jadilah saat apa itu akte lahir. Untuk berapa anak? Ya? Untuk berapa anak? Untuk 3 anak. Yang bisa lain selesai sehari? Sehari. Catatkan di muri itu. Ya, dalam pesan. Nah, maka misteri kehadiran Pak Dahlan sudah terpecahkan. Pak Dahlan, kok mau-maunya Anda Menteri BUMN disuruh sama Mas Didit ngurusin akta kelahiran? Gimana ceritanya kok sampai Anda tergerak? Ya kan waktu itu dulu-dulunya saya juga sering minta bantuan Mas Didit. Jadi waktu beliau minta bantuan ya tentu saya berutang budi pada beliau juga. Dan bagi saya kan tidak sulit kan, modalnya kan hanya angkat telepon Bu Risma, Wali Kota Surabaya. Oh gitu. Kebetulan kan semua orang tahu saya punya hubungan khusus dengan Bu Risma. Dan Bu Risma langsung, ya Pak Dahlan sanggup. Nah, terus kemudian ada problem lagi, katanya 1 minggu, saya telepon lagi Bu Risma. Bu, tolong 1 hari jadi. Kemudian jadi. Jadi perhatian ya, kalau ada yang nggak punya akta, silakan ini ya. Pak Dahlan, apa harapan Anda terhadap kegiatan anak-anak muda ini yang ngurusin anak-anak jalanan untuk berangkat ke Brasil? Ini ide yang brilian sekali, saya kagum dengan teman-teman ini bahwa punya pikiran untuk memberikan hope yang sebesar-besarnya. Ini hidup ini kan memang harus ada harapan. Yang dalam istilah saya harus ada manufacturing hope. Jadi hope itu juga harus diindustrikan, juga harus dibikin. Karena hidup tanpa harapan itu sudah bukan hidup lagi. Jadi teman-teman ini menciptakan dan membuat harapan, dan harapannya sangat besar. Karena dari anak jalanan langsung tiba-tiba ke Brasil. Dan langsung tiba-tiba Piala Dunia. Ya mudah-mudahan lahirlah Ivan Dimas yang baru nanti dari sini. Baik, terima kasih Pak Dahlan ya. Dan sesudah ini saya ingin mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan Ria dan Cici, 2 anak jalanan yang hidupnya mengenaskan karena sebagian dihabiskan di jalanan. Bagaimana kisah mereka? Saya akan segera kembali. Dulu ku pendiam, sekarang hancur berantakan. Ya, Cici dan Ria sudah ada bersama kita di studio. Cici, apa kabar? Baik. Ria? Baik. Semangat? Semangat. Iya. Kalau Cici dari mana? Dari Bandung. Ria? Dari Surabaya. Anak jalanan juga? Iya. Iya. Ngamen nggak? Iya. Ngamen. Ngamen di mana? Di perapatan stopan Pasteur Tol. Kalau Ria di mana? Ngamennya? Banyak sih di terminal, di taman-taman kayak Taman Bungkul, di lesehan, ya? iya. Taman Bungkul apa semua ya? Umur berapa sekarang? 15. Cici? 15 juga? Sekolah nggak? Udah enggak. Sudah nggak? Alhamdulillah masih sekolah. Oh masih. Cici dulu sekolahnya sampai kelas? Sampai SD, kelas 6 lulus. Oh lulus kelas 6. Dapat ijazah? Dapat. Oke lumayan. Iya. Kalau Ria? Masih sekolah? Sampai sekarang kelas 1 SMK. Oh 1 SMK. Jurusan apa? Administrasi perkantoran. Wow. Baik, sebelum kita lanjutkan, bagaimana kita lihat liputan berikut ini. Siang hari di jalanan, malam hari di jalanan, kadang kala lupa pulang, ayah ibu kebingungan. Siti Nur Komaria atau yang biasa dipanggil Ria merupakan salah satu peserta SCWC asal kota Surabaya.
entah sampai Gadis berusia 14 tahun ini sehari-hari menjalani aktivitasnya sebagai pengamen. Tuhan bukan Wajah Ria sendiri sudah tak asing lagi bagi warga Surabaya, bahkan masyarakat Indonesia. Karena ia pernah menjadi finalis dalam ajang pencarian bakat yang digelar di salah satu stasiun televisi pada tahun 2010 lalu. Terpaksa aku bernyanyi, belajar hidup mandiri. Dan kini, gadis pemberani yang terbiasa dengan hidup keras di jalanan ini berusaha menunjukkan bakat unik lainnya, yaitu sepak bola. Dengan percaya diri, ia mengikuti setiap kegiatan dan latihan sepak bola bersama dengan anak-anak jalanan dari berbagai kota lainnya. Alasan saya ikut ini pengen cari prestasi, meskipun prestasinya di bidang anak jalanan, tapi kepengen nambah wawasan, pengen nambah teman, nambah pengetahuan. Selain Siti Nur Komaria, ada pula peserta perempuan asal Bandung, yaitu Siti Nurjana, putri pasangan Aju dan Ita Rosita yang biasa dipanggil Cici. Cici mulai mengenal kehidupan jalanan saat berusia 7 tahun. Perceraian orang tua dan masalah ekonomi membuat ia dan 3 saudaranya terpaksa mencari uang di jalanan. Mereka pun kerap berpindah tempat tinggal dari rumah saudara yang satu ke rumah saudara yang lain. Namun kini, dengan kemampuan dan kerja kerasnya, Cici terpilih menjadi salah satu peserta Garuda Baru. Berlatar belakang hidup yang keras, membuat Cici menjadi gadis yang bersemangat untuk selalu menggali bakat dalam dirinya. Ia pun bertekad akan membuktikan bahwa anak jalanan bisa berprestasi. Buktiin sama orang-orang yang suka rendahin, lecehin. Nggak semua anak jalanan itu rendah. Nggak semua anak jalanan itu nggak punya, nggak mampu, nggak gimana. Jadi ini pengalaman saya yang paling baik dan nggak pernah terhapus dalam memori saya. Garuda Baru! Garuda Baru! Yes, yes, Jaya! Cici, dari umur berapa mulai ngamen? Dari umur 7 tahun. Jadi berapa lama di jalanan? Hampir 8 bulan. 8 tahun. Berapa lama? Hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun. Terus biasanya sehari kalau ngamen dapat berapa? Kurang lebih 15.000 sampai 20.000. Ngamennya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 6 sampai jam 11 malam. Orang tua Cici masih ada? Masih. Orang tua saya yang bapak dari Garut, iya. di Garut. Kalau ibu saya di Cibaduyut. Oh, tidak satu rumah lagi? Tidak. Pisah? Baik. Ngamen itu nyanyi atau main gitar atau apa? Nyanyi sambil main gitar. Oh, coba lagu apa biasanya yang dinyanyikan? Lagu Tegar Itu Anak Jalanan. Nah, coba. Gimana lagunya? Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu disayang, sekarang ku ditendang. Dulu ku pendiam, sekarang hancur berantakan. Dah, makasih. Iya. Selain main bola, katanya Cici dulu aktif di teater gitu? Iya. Main teater? Iya. Pernah pentas? Pernah. Berapa kali? Kalau nggak salah 20 antara 25 panggung. Hah? Keliling kampus-kampus gitu. Wah, hebat betul. Main teaternya aja. Main teaternya itu sama teman-teman, ada grup? Sama teman-teman jalan, masih teman-teman jalan anak kecil gitu. Oh. Mana lebih suka, teater atau bola? Dua-duanya. Oh, masih jalan dua-duanya? Iya. Katanya juga suka musik ya? Iya. Musik untuk mencari nafkah lah ya? Ya, bisa jadi, bisa jadi. Ya, kalau Ria,
Ria ngamen sejak umur berapa? Dari umur kelas 2 SD kalau nggak salah. Saya dengar Ria ini jadi anak jalanan karena bapak sakit-sakitan ya? Iya. Jadi untuk membantu keuangan keluarga. Bapak sakit apa? Kalau nggak salah liver. Liver? Iya. Terus ibu kerja nggak? Penyapu jalan. Penyapu jalan? Iya. Oh, di mana itu? Ya di Surabaya. Oh. Jangan marah, wong nanyanya baik-baik. Iya. Iya. Saya dengar waktu bapak mau meninggal, bapak nitipin Ria ke Om Didit ya? Iya. Kalau dulu ngamen itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau dulu sering sih. Kalau pagi di terminal jam 6 sampai jam 11. Jam 12-nya sekolah. Pulang-pulang sore. Nah, pulang sore langsung ganti baju, mandi, terus langsung belajar kalang-kalang. Oh, jadi bisa itu ngamen sambil sekolah. Bagaimana membagi waktunya itu? Bisa, ya bisa-bisain. Bisa-bisa. Iya. Kalau ngamen gitu dapat berapa biasanya sehari rata-rata? Kalau dulu orang-orangnya nggak seberapa pelit, jadi dulu Mas, iya. Sekarang orang-orangnya pelit. Pelit. Tanggal merah. Oh, cuma begini aja. Kalau dulu masih enak. Pulang-pulang selalu bawa 50. Kalau sekarang, aduh, boro-boro. Uangnya dipakai untuk apa? Kalau dulu masih kecil kan masih belum tahu tentang uang. Jadi kebanyakan semuanya dikasihin ke ibu. Kalau sekarang kan udah ngerti uang lah. Tetap dibagi. Jadi separuh buat ibu, separuh buat saya pribadi. Oh, udah pinter lah ya. Iya. Iya. Sejak kapan suka main bola? Baru ada peluang ini. Oh, baru ada peluang ini. Iya. Di dalam tim posisinya sebagai apa? Gelandang. Gelandang. Ya. Gelandangan maksudnya? Oke, gelandang. Gelandang kiri, kanan? Tengah. Tengah. Cici suka main bola sejak kapan? Sejak lahir. Udah berani nakal sama Om Andinya ini ya. Oke. Terus posisi di tim apa? Sama gelandangan. Oh, sama ya. Baik, ya. Nanti cita-citanya apa? Saya Iya. kepengen jadi pengusaha. Pengen jadi pengusaha. Iya. Cici, cita-citanya apa? Pengen jadi gitaris aja. Menjadi gitaris. Oke, kita hargai semua cita-cita. Kita doakan semoga terwujud ya cita-citanya. Amin. Baik, terima kasih Ria, terima kasih Cici sudah mau tampil di acara Ki Candy ya. Dan tamu berikutnya ada Maruli dan Rizky. Maruli waktu umur 7 tahun hilang di pasar. Entah sampai sekarang apakah masih terpisah dari orang tuanya atau tidak, nanti kita akan tanya. Rizky pernah dijahit kakinya sampai 12 jahitan. Apa yang terjadi pada dua bocah jalanan ini? Ikuti terus Ki Candy. Nah, kemudian katanya selain ngamen jadi loper koran. Iya. Ngomong-ngomong, nilai ujiannya di sekolah bagus nggak nih? Rata-rata di atas 8. Ya, saya sudah bersama Maruli dan Rizky mewakili tim putra anak jalanan yang akan berangkat ke Brasil ya. Amin. Amin. Baik. Kalau Maruli dari mana aslinya? Aslinya dari Medan. Kalau Rizky dari mana? Asalnya saya dari Malang. Dari Malang. Iya. Baik. Umur berapa sekarang Maruli? 16. Rizky? 16. Katanya sih Maruli umur 7 tahun hilang ya? Hilang di Iya. pasar. Nah, nanti cerita ya. Oke. Sampai sekarang ini masih bocah hilang atau sudah? Ya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita ikuti profil dua anak jalanan berikut ini.
Lihatlah aksi kedua bocah ini. Siapa sangka dari kemampuan mereka menggocek bola, ternyata mereka adalah mantan anak-anak jalanan. Maruli dan Rizky. Keduanya tidak pernah menyangka bahwa mereka akan mengikuti kompetisi sepak bola bertaraf internasional dalam sebuah tim yang disebut Garuda Baru Street Soccer. Di balik kemampuannya, Maruli tidak malu bahwa dirinya pernah mengais rezeki di jalanan sebagai pemulung, pengamen, loper koran, dan pencuci piring di restoran Padang. Sedangkan Rizky juga bekerja sebagai pengamen dan loper koran. Hasil dari mengamen dan jual koran tersebut, dia gunakan untuk berlatih di sekolah sepak bola di Surabaya. Maruli dan Rizky adalah 2 dari 16 anak dari tim putra yang sudah melalui serangkaian kegiatan seleksi dan pelatihan yang panjang. 9 orang dari mereka akan mewakili Indonesia untuk berkompetisi bersama anak jalanan dari 19 negara lainnya dalam Street Child World Cup 2014. Ya. Baik. Kalau Rizky ngamen di mana selama ini? Ya kayak di kampung-kampung gitu. Di daerah Surabaya? Iya. Atau Malang? Malang. Oh, di Malang. Iya. Jadi ngamen sejak umur berapa? 10 tahun. Sejak umur 10 tahun sudah ngamen. Iya. Kenapa kok ngamen? Orang tua kemana? Ya di rumah kalau ibu itu ya dulunya itu dagang tapi sudah bangkrut. Sekarang ada kayak catering kecil-kecilan gitu. Kalau bapaknya? Ya kayak tukang sapu-sapu di tamannya pom bensin itu. Oh, tukang sapu di pom bensin. Iya. Jadi kalau akhirnya Rizky ngamen itu karena orang tua tidak mampu membiayai kehidupan Rizky. Jadi Rizky membantu orang tua. Iya. Nah, kemudian katanya selain ngamen jadi loper koran. Iya. Nganter-nganter koran begitu. Iya. Terus kerja apa lagi yang pernah Rizky jalani untuk mencari nafkah? Ya, kadang-kadang ya kalau ada orang itu bantu suka motongin rumput. Motong rumput di rumah orang gitu? Iya. Oh. Rizky bagaimana membagi waktu antara sekolah dan ngamen? Ya kalau hari sekolah itu pulang sekolah. Pulang sekolah ngamen? Iya, sampai jam 8. Oh. Jam 8 malam. Nilai ujiannya di sekolah bagus nggak ini? Rata-rata di atas 8. Rata-rata di atas 8? Iya. Nah, katanya juga Rizky masuk sekolah sepak bola. Iya. Duitnya dari mana? Ya itu pada habis ngamen itu. Saya ikut SSB itu dari ada yang daftar cuma 10.000 saya. Oh, 10.000 rupiah. Sanggup itu ya? Iya. Karena sangat cinta pada sepak bola, katanya pernah sampai robek di kakinya 12 jahitan. Iya. Itu gara-gara apa? Karena kayak ada gesekan sama kayak tembok. Gesekan sama tembok? Iya. Itu namanya nabrak itu. Kayak jatuh dari... Oh, waktu lagi main bola? Iya. Oh, terus kena tembok, iya. Terus langsung robek. Iya. 12 jahitan. Iya. Tapi kembali main bola lagi. Iya. Nggak pantang menyerah. Iya. Karena cinta pada bola. Iya. Iya. Nah, Maruli, saya tetap ingin tahu umur berapa Maruli mulai ngamen? Usia 8 tahun. Karena 7 tahun hilangnya itu kan belum tahu apa-apa. Tunggu, 8 tahun ngamen. Nah, hilang di pasar umur 7 tahun. Iya. Bagaimana bisa hilang? Ceritanya sih dulu kan saya dan keluarga saya kan ke Jakarta gitu. Cuman karena saya masih kecil belum tahu daerah situ kan, belum lama. Daerah mana itu? Belum tahu, saya lupa. Oh, lupa juga. Oke, terus? Saya diajak main-main sama kakak saya. Main jauh-jauh gitu. Jadi saking jauhnya itu saya kelepasnya itu karena keramaian. Ya akhirnya saya sejam lah gitu kan nyariin ya pikiran saya. Itu akhirnya saya ketemu bapak-bapak tukang bengkel, akhirnya di situ ya saya nangis gitu. Akhirnya saya dibawa sama dia ke tempat rumahnya gitu. Sejak itu tinggal sama bapak itu? Iya, tinggal sama bapak itu. Berapa lama? Berapa lama ya? 6 bulanan ada. 6 bulan? Iya. Terus saya dengar setelah 6 bulan lari dari rumah. Iya. Kenapa? Jadi saya diperlakukan tidak baik oleh istrinya.
ibunya, saya panggil ibu sih. Kadang saya suruh nyuci, masih bocah gitu kan, suruh nyuci, kagak tahu lah nyuci gimana. Iya. Situ nyuci perabotan gitu macem-macem. Karena saya jenuh gitu kan. Saya juga kayaknya capek gitu dilakukan nggak baik gitu. Akhirnya saya lari ikut ke siapa? jalan. Ikut teman gitu. Saya dengar sempat tinggal sama ibu pemilik warung Padang. Iya. Akhirnya saya ketemu orang Padang. Pas di situ kan kasih makan, saya suruh nyuci piring gitu kan kalau udah selesai makan. Karena saya masih kecil, ya tahu sendiri lah kalau megang jatuh pecah. Pecah melulu. Iya. Dimarahin. Iya, akhirnya saya pindah profesi jaga anak. Dari profesi cuci piring pindah ke jaga anak. Iya. Oke, terus Ya singkatnya akhirnya lari lagi. Iya. Lari kemana? Ke Tanah Abang. Jadi situ nggak jauh dari Tanah Abang. Nah disitulah saya mulai di jalan real banget di jalan gitu. Jadi ngamen. Waktu sebelum main atau direkrut untuk datang ke Jakarta tinggalnya di mana? Tinggalnya di Bekasi sih, di stasiun Bekasi. Waktu hilang kan 7 tahun. Iya. Tadi umurnya sekarang berapa? 16. 16. Sudah ketemu orang tua belum? Belum. Sampai hari ini belum ketemu orang tua? Iya. Kakak-kakak belum pernah? Belum. Saya masalahnya kenapa saya nggak nyari kenapa? Kenapa? Ya nggak ingat lah. Karena saya nggak ingat udah lupa gitu. Lupa nama? Lupa nama ibunya, lupa wajahnya. Oke, jadi kalau ibu yang kehilangan anaknya pada usia 7 tahun di Jakarta ya? Iya. Di pasar? Di Monas, daerah Monas. Oh, daerah Monas. Ya, atau ada yang kakak yang adiknya pernah hilang di Monas. Siapa tahu wajah ini masih teringat karena dari kecil wajahmu seperti ini kan? Enggak, beda. Oh, beda. Ini Cuma hiteman sekarang ya? Karena ikut TNI aja jadi kayak gini. Oh, baik. Ya siapa tahu ya, Iya. Maruli. Amin. Nama aslimu Maruli atau Maruli itu nama pemberian? Enggak, nama panjangnya saya nggak tahu nama lengkapnya. Tapi yang saya tahu Maruli Maruli itu ya. memang nama. Dari Masih dulu ingat? dipanggilnya ya itu. Oh, jadi namanya Maruli. Siapa tahu Maruli bisa ketemu orang tua ya. Amin, amin. Oke. Ya. Sekarang pendidikan non formal udah ikut paket apa aja? Paket B. Paket B. Iya. Jadi sudah dapat ijazah SMP nih ya? Iya, udah. Mau terus sampai paket C? Belum tahu? saya, belum. Saya lagi ikut training. Masih ikut training apa? Namanya Everest sih. Jadi bagian recycle gitu. Apa? Keterampilan Latihan apa? kerja. Oh, latihan Iya, kerja. buat recycle. Oke, mudah-mudahan bisa cepat Amin, dapat ya. kerja juga ya. Iya. Cita-citamu apa? Cita-cita saya pengen jadi pemain sepak bola. Tapi banyak yang bilang kalau misalnya cedera permanen, wah itu kan pusing juga. Akhirnya saya punya profesi bagian mekanik komputer gitu. Mekanik komputer. Iya. Baik. Rizky, cita-citamu? Ya sama jadi pemain bola. Jadi pemain bola. Tapi karena takut cedera, karena ini, terus sekarang cita-citamu apa? Ya kalau sudah pensiun ya bikin jadi chef juga. Jadi chef? Iya. Iya, chef Rizky. Boleh. Baik. Terima kasih ya. Maruli, Rizky sudah berbagi dengan kita semua yang ada di sini. Dan berikutnya kisah tentang anak-anak jalanan yang hendak berangkat ke Brasil ini terus bergulir. Sejumlah tokoh, sejumlah orang mendukung mereka agar mimpi mereka terwujud. Siapa saja dan bagaimana ceritanya? Ikuti terus Kick Andy. Mereka berhak untuk bersuara, untuk berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, berhak untuk bermimpi. Batasan mimpi mereka kan langit ya. Ya, saat ini Pratomo Yuliansa atau Tommy sudah bersama kita. Tommy di sini menjadi semacam koordinator pelatih ya. Iya. Tommy, cerita hal-hal yang menarik yang
Tommy dan teman-teman pelatih lihat dari adik-adik kita yang anak jalanan yang sedang berlatih untuk ke Brasil? Ya, jadi memang asumsi kita di pertama bahwasanya anak-anak ini ya mungkin kualitas bermain bolanya ya sama saja gitu sebenarnya, tetapi tidak, justru anak-anak inilah yang secara fisik mereka sudah ditempa di jalanan. Secara fisik itu mereka sudah lebih baik dari siapapun, mungkin dari kita pun, dari yang seumur kita pun, mereka jauh lebih baik untuk itu. Dan mungkin salah satu tantangan yang terbesar yang mungkin kita temuin selama di training camp di Mabes AU TNI, jadi di sana yang jadi problematika di sana memang pertama disiplin. Jadi memang pada awal kedatangan itu karena kita kedatangan dari 7 kota yang notabene karakteristiknya berbeda-beda, dan kita harus menyamakan visi dan misi bahwasannya kalian di sini untuk mewakili Indonesia, dan kalian di sini sudah tidak lagi dari daerah mana, kalian adalah tim Indonesia. Jadi kalian harus memberikan yang terbaik. Ya, soal disiplin. Ya. Tadi Pak Dahlan Iskan bilang bahwa tidak mudah. Mereka ini anak-anak jalanan sudah terbiasa bebas sebebas-bebasnya. Ya. Tiba-tiba harus diatur, bangun pagi, latihan, makan harus tertib dan seterusnya. Berapa lama untuk meyakinkan mereka bahwa aturan itu dibutuhkan? Ya, jadi sebenarnya yang pertama kali kami sampaikan ketika mereka sampai di camp adalah kalian di sini di rumah orang, kalian menumpang. Jadi bahwasanya ketika kita menumpang ke rumah orang, berarti kita harus menghargai orang yang mempunyai tempat itu. Jadi dari awal memang kita mengajari mereka bangun pagi jam 5 untuk sholat subuh, lalu makan pagi. Makan pagi pun sudah diatur jamnya, jadi mereka harus makan sesuai dengan jam yang kita berikan. Jadi memang kalau tidak makan, mereka harus tetap makan. Dari jam makan, pagi, siang, malam sudah diatur. Dan ketika awal-awal itu yang mungkin kita ajarkan merapikan tempat tidur sebelum berangkat ke lapangan, lalu merapikan sendal gitu. Dari teman-teman dari coach juga memberitahukan bahwasannya ya kerapihan itu adalah nomor 1, dan dari situlah mereka kita ajarkan untuk berkoordinasi dengan teman-teman yang lain, kerja sama tim dan lain hal begitu. Jadi bukan cuma melatih skill mereka dalam bermain bola, tapi ada nilai-nilai lain yang ditanamkan ya. Karena memang secara yang sudah dijelaskan mungkin tadi sebelumnya bahwasanya SCWC ini bukan serta-merta sepak bola saja gitu kan. Banyak hal-hal yang lebih esensi yang bisa kita angkat di situ, dan dari sini kita harapkan anak-anak ini pun keluar dari camp ini terpilih ataupun tidak terpilih sebagai tim yang akan berangkat ke Brazil, mereka sudah punya modal untuk menjadi manusia yang baru gitu. Ya, rata-rata mereka kan keluar atau jauh dari keluarga atau jauh dari tempat mereka berasal. Kemudian mereka tidak mengamen atau tidak produktif. Nah, apakah ada kompensasi yang diberikan kepada keluarga? Sampai saat ini tidak. Tidak. Ya, tapi dalam artian gini, mungkin ini bukan hanya kita tidak hanya berbicara tentang uang gitu. Kompensasi lain pun maksudnya dalam artian bahwasannya mereka di sini ditempa dalam artian ditempa bukan hanya olahraganya, tapi life skills-nya juga. Dari awalnya ini acara ini kan memang ada sport dan non-sport gitu. Kita memberikan pengalaman di bidang olahraganya adalah sepak bola, dan yang lainnya kita sesuaikan dengan minat dan bakat mereka gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan, banyak pihak yang memang mendukung ya. Kemudian ya dukungan doa, dukungan dana, dukungan apa saja yang diberikan. Nah, salah satu yang saya lihat di sini adalah Yunisara, ya. Yunisara, seorang artis. Ya. Bagaimana ceritanya sampai Yunisara ikut mendukung anak-anak muda ini untuk mewujudkan mimpi anak-anak jalanan berangkat ke Brasil? Bisa cerita sedikit? Saat saya turun ke posko-posko banjir, saya ketemu rekan-rekan dari TEN, akhirnya saya mengajak mereka, kemudian setelah itu gantian mereka mengajak saya untuk
mereka mempunyai program acara ini. Mereka awalnya mengundang, terus akhirnya saya jadi berkelanjutan sampai hari ini. Hari ini. Ya. Saya dengar Yuni juga aktif di banyak kegiatan sosial ya. Nah, dalam konteks anak-anak jalanan, saya ingin tahu apa pendapat Yuni Sarah melihat anak-anak jalanan di Indonesia. Sebenarnya mereka sama saja dengan anak-anak yang lain. Hanya mereka mungkin kurang beruntung dan mereka kebetulan ada di jalanan. Tapi konteksnya mereka adalah anak-anak yang mempunyai hak yang sama dengan anak-anak yang lain. Mereka berhak untuk bersuara, untuk berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, berhak untuk bermimpi. Batasan mimpi mereka kan langit ya, jadi boleh bermimpi setinggi-tingginya. Dan melalui wadah ini adalah awal wadah yang ada gitu loh. Semoga ada kesempatan-kesempatan atau wadah-wadah yang lain selain sepak bola yang bisa membuat anak-anak jalanan yang ada di seluruh Indonesia ini menjadi lebih baik dan berpotensi untuk lebih maju. Iya. Nah, kalau Yuni Sarah sendiri melihat dengan adanya kegiatan untuk menggalang dana, ya, menggalang peluang untuk memberangkatkan anak-anak ke Brasil, Yuni Sarah sendiri harapannya apa sih? Harapannya sih banyak. Sampai sekarang saya juga masih berharap dari berbagai macam pihak untuk bisa membantu pemrakasannya ini, yang anak-anak muda yang luar biasa. Dan selebihnya adalah kita melihat matanya anak-anak ini. Sekali lagi, ini adalah anak-anak yang awal yang bisa dicontohkan untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Yang berikutnya adalah anak-anak yang lain. Untuk pemerintah semoga bisa membantu. Ngelihatnya ke Pak Dahlan. Iya, karena yang terdekat kan beliau. Jadi Pak Dahlan berjanji katanya nanti membantu katanya. Jadi baik, terima kasih ya. Oh iya Bang Andi, saya mau mengucapkan terima kasih ke rekan-rekan saya yang lain yang sudah membantu pembekalan terhadap anak-anak. Ada Kak Seto yang sudah meluangkan waktu untuk anak-anak, bahwa Kak Seto itu dulu dari anak jalanan di Tunjungan. Kemudian dia juga pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Terus beliau juga punya sekolah khusus untuk anak jalanan, homeschooling. Terima kasih Kak Seto. Juga untuk Tamara Geraldine yang sudah sharing tentang bola. Juga kepada Iwaka yang memberikan dan mengajari mereka yel-yel pembekalan untuk mereka ke Brasil. Coba mana yel-yelnya, mau lihat? Coba kasih apa-apa, yel-yelnya mana? Semangatku membara, yuk siap juara. Dalam jiwa dan raga, yuk siap juara. Tuhan bersama kita, yuk siap juara. Kami Garuda Baru, yuk siap juara. Yeay. Garuda Baru, yes, yes, saya. Iya. Baik. Nah, Tommy, adakah target yang dibebankan kepada anak-anak ini di Brasil, nak? Jadi gini, kalau target kita pasti juara, harus juara. Tapi kita juga tidak menutup mata bahwasanya kemarin kita sudah di draw di Brazil. Jadi untuk tim yang laki-laki ini kita kebetulan satu grup dengan Brazil, dengan Afrika Selatan dan Mesir. Nah, jadi itu start kita tanggal 30 Maret ini. Kalau yang perempuan? Yang perempuan Brazil juga. Aduh. Zimbabwe dan Indonesia. Nggak ada kesebelasan Bekasi. Baik. Ya. Selamat bertanding. Ya, semoga sukses selalu. Ya, terima kasih. Ya. Bagaimana kisah anak-anak jalanan ini menuju ke Brasil? Ikuti terus Kick Andy. Untuk tim Garuda Baru, selamat bersenang-senang dan mengharumkan nama Indonesia di Brasil sana, kawan.
Ya, di segmen terakhir ini Mahir dan Erwan kembali saya minta untuk menjelaskan beberapa hal ya. Termasuk tadi bahwa rencana ini tentu punya banyak tujuan, bukan sekedar membawa harum nama bangsa Indonesia dan harus menang di sana. Nah, adakah harapan-harapan lain yang Anda titipkan dalam gerakan untuk membantu anak-anak jalanan ini? Pada dasarnya sih kita pengen kasih tahu event SCWC ini nggak hanya sekedar bola. Jadi di SCWC ini nanti selain ada pertandingan bola, mereka juga akan melakukan conference anak jalanan dari 19 negara yang diundang. Mereka bisa art exhibition, nanti mereka akan speech, satu negara akan melakukan speech, cerita tentang kehidupannya di sana seperti apa, dan lain hal sebagainya. Serta itu LSM atau foundation yang akan berangkat ke sana, mewakili negara akan share juga cara-cara bagaimana sih kita mengatasi anak jalanan ini biar tidak pandang sebelah mata. Mereka ada tagline juga untuk mengemukakan hak-haknya anak-anak ini, I am somebody. Itu adalah tagline dari SCWC, menunjukkan bahwa anak-anak jalanan adalah seseorang, bukan hanya anak yang biasa dianggap remeh, bukan. Mereka harus tetap dihargai. Ya, harus tetap dihargain dan punya value ke masyarakat. Ya, baik. Mahir mungkin mewakili teman-teman, apa pernyataan yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia berkaitan dengan anak-anak jalanan? Kalau menurut kami mungkin permasalahan akademis, menurut kami yang kami percaya bahwasanya kita gampang menuntut orang lain, menuntut supaya anak jalan seperti ini, menuntut orang lain berbuat yang lebih baik, tapi kita jarang pernah berkoreksi, jarang pernah kita melakukan introspeksi bahwasanya kita sendiri harus berbuat apa. Nah, kita berharap bahwasanya menyelesaikan masalah ini kami sendiri pun tidak mampu menyelesaikan anak jalanan. Kementerian Sosial kami yakin juga tidak mampu juga. Kementerian Pemuda Olahraga, teman-teman akademisi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bisa mampu dan bersinergi, punya visi dan misi yang sama, bahwasanya anak-anak tersebut dengan umuran seperti itu sudah tidak layak untuk berada di jalan, tidak sepatutnya mereka berada di jalan. Mari kita bersatu padu bagaimana mengentas anak-anak itu dari jalan, bagaimana tidak kembali lagi bekerja di jalan. Baik, Mahir, Erwan, sekali lagi sukses untuk kalian dan teman-teman ya. Terima kasih untuk perjuangan membantu mewujudkan mimpi anak-anak jalanan. Dan di akhir acara ini saya akan membagikan satu buku yang menarik, yaitu judulnya Kenari Kecil dari Kalabahi dan 29 kisah inspiratif anak Indonesia. Dan ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda semua. Selain buku, pada kesempatan ini saya ingin juga berbagi bola untuk adik-adik kita yang pemain bola. Baik, ini perwakilan dari klub sepak bola yang datang atau yang hadir di acara Kick Candy hari ini. Dan untuk itu kami mohon kesediaan Pak Dahlan Iskan. Iya. Baik, ini pembina sepak bola juga soalnya. Baik Pak Dahlan, secara simbolik Anda serahkan kepada 9. Iya. Tangkap. Lebih cepat begitu. Jadi Pak Dahlan, ini kan tadi secara simbolik aja. Ya. Tapi pada dasarnya semua anak-anak yang main bola dapat bola satu-satu. Iya. Bawa bolanya. Ya, terima kasih Pak Dahlan. Kita baru saja bagi-bagi bola dan saat ini juga ada sesuatu yang akan diberikan sebagai apresiasi kepada teman-teman dari Garuda Baru dan tim yang akan berangkat ke Brasil. Untuk itu kami mengundang Pak Setiawan mewakili YKDK ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman Garuda Baru dan tim yang akan berangkat. Berupa apa Pak Setiawan? Perlengkapan olahraga untuk 35. Perlengkapan olahraga untuk semua anak-anak yang berangkat. Akan berangkat. Mahir ya. Terima kasih banyak. Baik. Harapan kami setelah mendengarkan tadi
mahir, bahwa mereka semua memiliki tekad, semangat, dan untuk mengangkat saudara-saudara kita yang anak-anak jalanan ini untuk menjadi juara dunia. Terima kasih untuk dukungannya. Dan juga ada apresiasi yang diberikan oleh Jakarta Monorail berupa tiket untuk berangkat ke Brasil pulang pergi. Perusahaan kita atau Jakarta Monorail mendengar adanya kejuaraan dunia anak jalanan di Brasil, dan kami tertarik sekali dengan pembinaan anak-anak jalanan ini. Dan setelah ketemu dengan tim, kami memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam pembinaan mereka. Kami harapkan pembinaan ini merupakan awal, dan mereka akan tentunya punya kepercayaan diri, percaya diri akan lebih tinggi, lebih meningkat. Dan belum selesai, masih ada lagi apresiasi yang akan diberikan oleh Bank Permata. Apresiasi apa yang akan diberikan oleh Bank Permata kepada teman-teman yang akan berangkat ke Brasil? Iya, donasi senilai 200 juta dan tabungan. Ya Pak Bianto ya. Iya, ini tabungan simbolik diberikan. Nah, tentu pertanyaan pertama, mengapa Bank Permata tergerak untuk mendukung adik-adik kita ini berangkat ke Brasil? Jadi Permata Bank melihat inisiatif dari rekan-rekan Garuda Baru ini sesuai dengan misi kami, yaitu menjadikan hidup lebih bernilai ya. Dari sini kami bisa melihat bahwa Garuda Baru telah berhasil membawa talenta-talenta muda kita untuk mendapatkan impiannya. Jadi terlepas dari latar belakang ekonomi, jadi ini sesuatu yang luar biasa menginspirasi kami Permata Bank dan juga keluarga Indonesia. Baik. Ya, belum selesai karena hari ini Bank Permata ingin memberikan kenang-kenangan untuk semua yang hadir. Ini surprise, mungkin perwakilan berupa satu bag mug dari Bank Permata. Ya, berupa tumbler dan tas. Semua dapat. Tepuk tangan untuk Bank Permata. Semua sudah dapat kenang-kenangan dari Bank Permata? Coba angkat tangan. Iya. Senang? Senang. Baik. Dengan demikian berakhir sudah acara kita kali ini, dan di ujung acara masih ada satu lagi atraksi yang menarik dari Piwi Gaskin. Untuk tim Garuda Baru, selamat bersenang-senang dan mengharumkan nama Indonesia di Brasil sana kawan. Puncak gunung tertinggi, tak sadarkah semua tak kita miliki. Dari mata sang Garuda memandang luas dari langit yang tinggi. Bersatulah untuk Indonesia, kobarkan semangatmu kan ku bela. Sampai habis nafasku jangan pernah menyerah. Sudah terlalu lama kita telah bangkitkan raih sebuah mimpi. Jangan lupakan darah dan keringat pemuda-pemudi kita akan terganti segala. Jangan biarkan mereka mencuri semua dan seluruh kita. Buka mata, hati dan telinga, semuanya sirna. Dari mata sang Garuda memandang luas dari langit yang tinggi.
jaga.